Pada kesempatan kali ini Polres Ciamis akan merilis 3 perkara. Kami akan mulai dari perkara pertama terkait dengan dugaan tidak pidana perdagangan orang dan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, di mana kejadian ini bermula pada sekitar bulan April 2023, berawal dari sebuah kos-kosan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ciamis, Kabupaten Ciamis, dengan modus operandi yaitu tersangka mencoba merekrut korban, di mana korban tersebut masih di bawah umur, jadi kami menyebutnya sebagai anak korban, untuk menjadi pekerja yang akan melayani laki-laki dengan cara menjanjikan akan mendapatkan uang untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Kejadian ini diungkap pada tanggal 12 Juni 2023 dengan korban yang masih berumur 14 tahun. Status dari korban masih berstatus sebagai pelajar, dan terkait dengan tidak pidana perdagangan orang dan persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut, kami menetapkan tersangka sebanyak 2 orang. Yang pertama inisial SM, umur 20 tahun, belum bekerja. Yang kedua inisial AN, umur 26 tahun dan juga belum bekerja. Terhadap para tersangka akan kami persangkakan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, atau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana minimal 3 sampai 15 tahun untuk Undang-Undang tidak pidana perdagangan orang, dan ancaman pidana 5 sampai 15 tahun untuk Undang-Undang perlindungan anak. Demikian yang pertama. Nanti setelah ulangi, nanti terkait dengan kronologis akan disampaikan oleh Kasat Reskrim. Atau sebelum beranjak ke kronologis, mungkin rekan-rekan ada yang bertanyakan. Pak, ini kedua orang ini suami istri, Pak? Mohon izin, Bapak Polres, ada rekan media sekalian. Nah, di sini untuk kronologis singkat kami akan jelaskan. Jadi di sini korban anak inisial SN, usia 14 tahun. Awalnya dia bercerita kepada temannya inisial O, umur 16 tahun. Korban ini bercerita ingin memiliki uang. Akhirnya anak O ini menyambungkanlah ke tersangka SN. Tersangka SN usia 20 tahun. Setelah disambungkan oleh O, jadi si korban SN ini dijelaskan oleh tersangka jika ingin memiliki uang dengan cara melakukan persetubuhan dengan laki-laki. Akhirnya korban ini diiming-imingi uang mau, akhirnya korban menyetujui. Untuk peran SM ini, tersangka SM, yaitu menyediakan tempat. Jadi untuk tempat itu di kos-kosannya di Jalan Sudirman, Ciamis. Nah, setelah disediakan tempat, tersangka juga yang mencari tamu atau pelanggan. Tamu atau pelanggannya itu dicari melalui aplikasi WeChat. Nah, setelah dapat tamu atau pelanggan, dari tarif para tamu atau pelanggan ini
sekitar 300.000 per orang, di mana 50.000 itu untuk pelaku SM dan 250.000 untuk korban. Kejadian ini berulang sebanyak 8 kali dengan pelaku yang berbeda, sementara kita masih mendalami 7 pelaku yang lainnya atau tamu lainnya. Nah, demikian rekan-rekan, mungkin ada yang ditanyakan terkait kasus ini. Korban berapa orang, Pak? Untuk korban sebanyak 1 orang. Nah, di sini tadi sudah kami sampaikan bahwa yang menemukan korban SN ini adalah anak juga korban O. Tetapi untuk korban O ini berpotensi dari korban menjadi anak berhadapan dengan hukum. Karena yang bersangkutan inisial O ini juga sebagai anak, tetapi dia juga sebagai penyambung. Ada lagi pertanyaan? Ya, itu SMP, SMA, Pak, korbannya? Untuk korban SMP. Pak, ada indikasi korban lain nggak yang menjadi korban itu? Untuk indikasi lain masih kita dalami. Ya mungkin ada lagi. Ini pasangan suami istri bukan? Untuk akan kami jawab, tersangka ini bukan pasangan suami istri. Tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa bagaimana caranya tersangka SM ini menerima atau mencari tamu ya melalui aplikasi Micet. Kalau peran yang laki-laki ini apa, Pak? Sebagai pelanggan, Pelanggannya. tamu yang membayar sejumlah 300.000. Pekerjaan sehari-harinya dua-duanya apa, Pak? Selain Bekerja. Oke, makasih. Kalau korban itu masih sekolah. Sekolah SMP. SMP. Kondisi korban saat ini gimana? Kondisi korban, kenapa awal mulanya orang tua korban ini melapor? Karena orang tua korban ini curiga kenapa anaknya selalu memegang uang dan belanja barang-barang. Awal mula seperti itu. Akhirnya orang tua tersebut menginterogasi, kamu dapat sejumlah uang ini dari mana? Akhirnya korban bercerita. Siap. Gitu. Untuk barang bukti sementara yang kami amankan adalah HP izin, HP yang digunakan sebagai pelaku mencari pelanggan melalui aplikasi Micet. Nah, mungkin bapak-bapak, teman-teman yang mungkin yang pakai aplikasi Micet lebih baik ya. Bisa, Pak. Cek. Bisa. Ini aku yakin ada yang gelisah. Ini Pak. Oh, salah satu. Pak Kapolres, untuk meminimalisir hal tersebut, apa yang dilakukan oleh Polres Ciamis, Pak? Yang pertama berkaitan dengan dugaan atau bahaya atau potensi bahaya dari tindak pidana perdagangan orang. Himbauan kami kepada masyarakat Ciamis khususnya agar tidak mudah tergiur atas suatu ajakan bekerja dengan gaji yang tinggi, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Hati-hati benar, cek benar apabila umpamanya saudara-saudara kita mau berangkat ke luar negeri dalam rangka bekerja, cek benar perusahaannya, badan hukumnya. Kemana harus dicek? Langkah pertama mungkin bisa berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan. Demikian ya, dibawa dari kami. Kosannya disegel nggak, Pak? Kos-kosan. Ada yang kos di sini. Mas Eko, jangan